السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita melanjutkan surat At-Tariq. Kita masuk bagian kedua, yaitu ayat 11, 12, 13 sampai 17. Was-samaa'i dzatir raja', dan langit yang memiliki ar-raja'. Disebut ar-raja' karena berulang-ulang turunnya hujan. Langit yang memiliki hujan, ada proses atau tidak ada proses. Ketika Allah menghendaki hujan itu turun, pasti turun. Kalau teori kan tidak mungkin ada hujan kalau tidak ada awan. Tidak mungkin ada awan kalau tidak ada titik-titik air hujan. Tidak mungkin ada titik-titik air hujan kalau tidak ada penguapan air laut dan seterusnya. Ini teori seperti itu. Tapi sebagai seorang muslim, kita yakin seyakin-yakinnya ketika dalam keadaan seperti ini, misalnya Allah menginginkan kita terkena hujan, kena. Dan berapa kali tidak ada penguapan air laut. Kenapa? Karena nggak ada matahari. Berhari-hari, berminggu-minggu. Tapi tetap saja ada hujan. Dan seterusnya, kita wajib yakin seyakin-yakinnya kalau Allah menghendaki dari sebuah proses yang nggak masuk akal terjadi. Apa misal azal? Azal secara logika akal tidak mungkin terjadi pembuahan. Tidak mungkin istri hamil kalau jima dengan cara azal. Tapi Nabi mengatakan azal yang kalian lakukan tidak mungkin membatalkan membatalkan roh yang telah Allah persiapkan. Karena Allah telah mempersiapkan roh anak-anak kita, roh cucu-cucu kita, roh cicit-cicit kita ketika kita masih kecil. Bahkan ketika kita masih di rahim ibu kita, bahkan ketika kita masih ada di sulbi ayah kita, dan seterusnya dan seterusnya. Allah sudah merencanakan si A akan punya anak sekian, si B punya anak sekian, cucu sekian, dan seterusnya. Namanya siapa saja sudah dipersiapkan oleh Allah roh-roh tersebut. Nah, kemudian persiapan Allah ini gagal. Misalnya Allah merencanakan si fulan punya anak 5. Ruhnya sudah dipersiapkan, nama-namanya sudah dipersiapkan yang 5 itu. Tiba-tiba si A ini KB, vasektomi misalnya. Baru punya anak 2 langsung KB, vasektomi misalnya. Lalu rencana Allah si fulan punya anak 5 kalah oleh rencana si A, vasektomi. Akhirnya anak si A cuman 2. Mungkinkah ini? Ya tidak mungkin. Ya. Mana mungkin rencana Allah kalah oleh rencana manusia? Mana mungkin keinginan Allah gagal
gara-gara manusia itu KB. Jadi ketika si A ini vasektomi dan akhirnya punya anak dua, berarti itu rencana Allah. Berarti sebelum si A ini lahir, Allah sudah merencanakan bahwa si A ini pasti anaknya cuma dua. Gitu ya. Maka ketika kita KB misalnya, anak cuma dua misalnya, lalu kita mengatakan, coba kalau kita nggak KB, mungkin anaknya sudah 5, 7, 10. Betul? Salah. KB nggak KB memang anaknya cuma dua. Gitu ya. Nggak mungkin kejadian di jagat raya alam semesta ini keluar dari rencana Allah. Ya. Bahkan kita KB itu rencana siapa? Ya rencana Allah, ya kan? Rencana Allah, ya kan? Kalau Allah tidak menghendaki kita KB, ada aja halangannya. Pas mau berangkat ke dokter, ada aja halangannya. Ya. Kehendak Allah pasti terjadi, kehendak kita belum tentu terjadi. Kehendak kauniyah ya, kalau kehendak syariah belum tentu terjadi. Sudah kita bahas apa itu kehendak kauniyah, apa itu kehendak syariah. Oleh karena itu ini pelajaran bagi kita. Ketika kita sebuah pilihan, maka wajib kita yakini ini bagian dari takdir Allah. Tidak boleh kita mengatakan, coba kalau kita nggak pilih yang ini, ya, pasti kita nggak begini. Tidak boleh. Ya. Qadarallahu wa ma syaa fa'ala. Itu yang harus kita ucapkan ketika kita merasakan kerugian besar dari pilihan kita, walaupun mungkin pilihan sepele. Kita udah kita nyalakan, ya. Berubah pikiran, naik angkot aja dah. Udah lama nggak naik angkot. Begitu naik angkot tabrakan. Akhirnya tangan kita buntung dua-duanya misalnya, ya. Maka haram kita mengatakan, coba kalau tadi naik motor saja nggak akan begini. Haram, ya. Kita berubah pilihan menjadi naik angkot, itu yang berubah siapa? Allah. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah Rabbul Alamin. Setiap kalian berkehendak itu adalah kehendak Allah. Ya. Jadi kehendak aja kita nggak bisa ngelawan. Pengen itu dari Allah. Wal ardi dzatis sada', dan bumi yang memiliki as-sada'. Dengan as-sada' ini akhirnya ada jambu, durian, duku, rambutan, mangga, padi, jagung, dan seterusnya. As-sada' membelah, ya. Beda dengan aspal, beton, keramik, kan tidak terbelah. Kalau tanah yang Allah ciptakan terbelah, yang atas bisa masuk, yang di dalam bisa keluar. Coba kalau bumi yang Allah ciptakan ini seperti batu, tidak terbelah, ya. Air tidak bisa masuk, biji-biji yang ada di dalam tidak bisa keluar. Tentu musibah besar bagi manusia. Allah ciptakan bumi luar biasa, ya. Dan bumi ini dari langit hanya mendapatkan apa tadi? Air, ya. Tidak pupuk, tidak urea, tidak biji-bijian, ya, cuman air. Tapi dari air yang dia terima itu, dia tumbuhkan durian, duku, pisang, manggis, padi, jagung, kurma, delima, dan seterusnya. Luar biasa, padahal cuman dikasih air.
Mana ada yang bisa begitu kalau bukan tanah ciptaan Allah. Dan sampai hari ini kita belum menyaksikan adanya para ahli yang bisa menciptakan tanah. Paling pupuk gitu ya. Dan tanah yang seperti ini merupakan tanah terbaik, dijadikan perumpamaan oleh Nabi SAW untuk para ulama. Para ulama yang alim, bisa istinbat hukum, mengeluarkan fawaid dari Al-Quran dan Sunnah, diibaratkan seperti tanah tadi. Adapun kita yang bukan ulama, paling jenis kedua, ya kan? Kan Nabi membagi tanah itu menjadi 3. Ada yang terbaik tadi, Nabi mengistilahkan dengan ta'ifatun thayyibah. Ada yang kurang baik, dia bisa menyerap air, tapi dia cuman bisa menahan air gitu. Artinya dapat air keluar air, dapat air keluar air, dapat air keluar air. Itu bagus. Ketika manusia kehausan, ketika manusia butuh air, sementara berhari-hari, berbulan-bulan enggak turun hujan, maka manusia mengambil manfaat dari tanah tersebut. Digali tanah tersebut, ada air, alhamdulillah. Ya, dan bersih, jernih. Gitu. Nah, jangan kita menjadi jenis ini, jenis yang ajadib, kata Nabi ya. Jangan kita menjadi yang terburuk, yang oleh Nabi disebut sebagai tanah qi'an. Jangankan mengeluarkan tumbuh-tumbuhan, menyerap air saja tidak bisa. Tanah cadas, hampir-hampir mirip batu. Jadi tidak bisa menerima ilmu yang datang dari Allah dan Rasulnya. Sama sekali. Itulah orang-orang kafir. Dia nggak mau terima, nggak percaya dengan satupun wahyu. Kalau toh mereka mau terima yang kebenaran yang mereka sudah yakini, ya. Misalnya disuruh berbakti kepada orang tua, disuruh berderma, mereka terima itu, ya. Tapi kalau ada wahyu mengatakan disuruh salat 5 waktu, ya mereka nggak terima. Disuruh melempar jumroh, disuruh mencium hajar aswad, ya mereka nggak terima. Bahkan ada sebagian saudara kita yang disuruh meyakini Allah bersemayam di atas arsy, nggak terima. Ya. Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam, nggak terima. Ya. Sungguh dianya kemana? Al-Quran. Sungguh Al-Quran ini, kalau menyebut Al-Quran berarti hadis masuk apa tidak? Innahu, sesungguhnya Al-Quran ini berarti hadis masuk apa tidak? Masuk. Ya, masih ingat kaidah Al-Quran dan Sunnah, kalau bertemu maka berpisah, kalau berpisah maka bertemu. Ya, artinya kalau disebut satu saja kan pisah tuh, disebut satu saja, maka bertemu. Kalau disebut Al-Quran saja, hadis masuk. Kalau disebut hadis saja, sunnah, Al-Quran masuk. Kalau berpisah maka bertemu. Kalau bertemu maka berpisah. Disebut Al-Quran dan Sunnah, pedoman kita adalah Al-Quran dan Sunnah, maka berpisah. Al-Quran beda, Sunnah beda. Al-Quran yang 30 juz itu, Sunnah yang ada di Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasai, Tirmidzi, Imam Ahmad dan seterusnya. Ya. Innahu laqulun fasl. Sungguh Al-Quran ini, tentu hadis masuk di sini.
adalah ucapan yang fasal. Apa fasal? Bisa memisahkan mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana salah. Itu dipisahkan oleh Al-Quran. Hakimnya adalah Al-Quran. Ketika para ulama berselisih, ketika bahkan para nabi berselisih, bahkan para malaikat, ya, hakimnya adalah Al-Quran. Apa ada malaikat berselisih? Ada. Ya. Malaikat yang tumben-tumbenan. Biasanya datang satu doang, ini datang dua-duanya. Ketika ada seorang mati. Ketika ada seorang mati, itu kan datang satu malaikat. Selain malaikat maut. Selain malaikat maut, ketika malaikat maut mencabut nyawa seorang manusia, nggak jauh dari situ ada satu malaikat yang ikut datang. Malaikat siapa? Malaikat rahmat. Kalau dia mukmin, beramal saleh. Gitu. Kalau yang dicabut nyawanya ini seorang yang beriman, beramal saleh, yang datang malaikat rahmat. Bawa kain kafan dari surga dan hanud, semacam olesan balsam dari surga, menunggu di situ. Begitu roh keluar, tidak menunggu lama, langsung dimasukkan ke situ, dibawa ke atas dan seterusnya. Ya. Kalau yang mati itu orang kafir, ahli maksiat, maka yang datang bukan malaikat rahmat, tapi malaikat azab. Bawa apa? Bawa kain kafan dari neraka dan bawa hanud, olesan dari neraka. Dan seterusnya sama dibawa ke atas. Ini tumben-tumbenan ada orang mati, dua-duanya datang. Malaikat rahmat datang, malaikat azab datang. Mungkin baru sekali itu, atau mungkin ada kisah lain yang Allah tidak kisahkan. Ya. Siapa yang mati? Seorang yang mau bertaubat. Sudah bertaubat tapi belum melakukan kebaikan, mau menuju satu daerah, satu kampung yang penduduknya itu kaum muslimin yang taat, meninggalkan kampung dia yang ahli maksiat, dan dosa dia adalah membunuh 99 orang plus 1, berarti 100. Yang terakhir ahli ibadah. Berselisih. Kata malaikat rahmat, ini bagian saya, kan dia sudah bertaubat. Kata malaikat azab, ini bagian saya. Ini bagian saya. Lam ya'mal khairan qattu. Orang ini belum pernah melakukan kebaikan sedikit pun. Betul. Salat belum pernah, puasa belum pernah, zakat, haji belum pernah, baca Al-Quran belum pernah. Ini belum Al-Quran waktunya, baca mungkin Taurat atau Injil belum pernah. Baru mau menuju kampung taat. Ya, ini kan berselisih. Apa yang bisa menghakimi perselisihan dua malaikat ini? Firman Allah. Al-Quran kan termasuk firman Allah. Gitu ya. Lihat malaikat saja, para nabi, para rasul saja, ketika berselisih kembali kepada firman Allah. Maka bodoh sekali dan hina sekali kalau kita berselisih tidak kembali kepada Al-Quran, malah kembali kepada guru masing-masing, kembali kepada ustadz masing-masing, kembali kepada syekhnya masing-masing, madhabnya mereka masing-masing. Padahal ayatnya jelas di situ, ya. Hadisnya jelas di situ, ya. Misalnya hadis ucapan Aisyah, Rasulullah salat malam tidak pernah lebih dari 11 rakaat, baik di bulan Ramadan atau di luar Ramadan. Ini kan jelas sekali. Tidak kembali ke sini. Ya, tapi kembali kepada Syekh bin Baz misalnya, Syekh Utsaimin, enggak, saya kembali ke Syekh bin Baz. Kata Syekh bin Baz, boleh kok tarawih lebih dari 11. Nah, ini memalukan sekali. Kecuali dia tidak tahu dengan hadis Aisyah, maklum ya.
namanya juga tidak tahu. Kan tidak semua orang tahu. Ya. Kalau dia sudah tahu dengan hadis Aisyah, tapi tetap dia merasa nyaman dengan ucapan seorang alim, ini yang tercela. Meninggalkan sabda Nabi, berpegang dengan ucapan manusia yang bukan Nabi, yang tidak maksum. Yang waktu itu Ibnu Abbas marah, Ibnu Mas'ud marah, para sahabat marah, ketika sebagian tabi'in masih berpegang dengan ucapan Abu Bakar dan Umar bahwa haji tamattu itu tidak ada. Marah beliau. Abu Bakar Umar sudah wafat ya. Ibnu Mas'ud mengatakan, saya khawatir jangan-jangan kalian akan dihujani batu dari langit. Qultu qala Allah wa qala Rasul, qultum qala Abu Bakar wa Umar. Aku katakan ini kata Allah, ini kata Rasulullah, kalian jawab ini kata Abu Bakar, ini kata Umar. Lihat, bawa-bawa Abu Bakar dan Umar saja keliru batil, apalagi cuma Syekh bin Baz, Syekh Albani, Syekh Utsaimin. Kalau kita sudah tahu hadisnya, kecuali kita tidak tahu ya. Nah, dengan belajar kan kita tahu. Apalagi kita tahu persis. Syekh Albani dalam hal ini luar biasa berpegang dengan hadis Aisyah tadi. Kan bukan kita sendirian. Kalau kita sendirian juga kita nggak berani ya kan. Yang mengatakan bahwa sholat tarawih lebih dari 11 itu bid'ah. Ulama bukan, ulama Syekh Albani luar biasa. Membid'ahkan sholat tarawih lebih dari 11 rakaat. Ya. Lihat. Berarti kan tinggal pilih ini ulama, ini ulama. Sementara ulama yang ini jelas sandarannya yaitu ucapan Aisyah. Gitu. Nah, disinilah maka kita harus bersikap. Benar ya benar, salah ya salah, sunnah ya sunnah, bid'ah ya bid'ah. Tidak boleh mengatakan ini kan pendapat Imam Syafi'i, apa iya bid'ah? Ya iya, orang Abu Bakar dan Umar aja salah. Apalagi cuma Imam Syafi'i. Ini kan pendapat Syekhul Islam, masuk salah? Ya bisa salah. Yang tidak bisa salah hanya Rasulullah SAW, maksum. Karena setiap kali beliau salah, langsung ditegur oleh Allah, diluruskan oleh Allah dengan turunnya ayat. Wa ma huwa bil hazal, bukan hazal. Hazal ini candaan, senda gurau, main-main. Jadi jangan main-main dengan Al-Quran, karena Al-Quran bukan main-main. Satu demi satu kebenaran Al-Quran nampak di muka bumi ini. Ya. Tidak mungkin Al-Quran itu salah. Ya. Satu demi satu. Dan banyak peristiwa kita dengar. Barangkali antum pernah dengar bagaimana nakoda kapal kafir berlayar dari Inggris ke India, Inggris tahun 1900-an ya kan. Kafir dia. Salah satu penumpang India Muslim memberikan Al-Quran terjemah bahasa Inggris mungkin ya. Dibaca oleh si nakoda ini. Baca ya, namanya di kapal kan istilahnya nggak banyak kerjaan ya, nggak kayak supir bus kan, harus konsentrasi, nggak bisa baca. Ini baca pas lewat tentang al-mauj, gelombang laut. Di situ dibaca oleh si nakoda, mungkin terjemahan bahasa Inggris Al-Qurannya ya. Ketika dibaca tentang gelombang laut ini luar biasa ya. Yang dia baca persis seperti apa yang dia saksikan selama puluhan tahun berada di tengah-tengah lautan. Kan hafal betul ya, ada sifat gelombang begini, sifat gelombang begini, sifat gelombang begini. Itu persis seperti yang dia saksikan selama puluhan tahun. Kalau kita mungkin nggak tahu ya kan, karena kita kan di kapal paling sejam 2 jam, sehari 2 hari. Ini kan puluhan tahun, dia tahu persis sifat gelombang laut.
persis seperti apa yang dia baca. Ya, di dalam Al-Quran berapa banyak yang bercerita tentang gelombang lautan, ya kan? Lalu penasaran, dia tanya kepada Muslim India ketika dia merapat mendarat, ya. Yang nulis ini kan ini dari Nabi Muhammad, ya. Apa Nabi Muhammad itu seorang pelaut? Gitu. Berlayar seperti saya. Dijawab oleh si Muslim, ya enggak. Naik kapal aja belum pernah. Nggak ada riwayat Nabi pernah naik kapal, kan? Kan pasukan laut itu baru ada pertama kali di zaman Utsman yang dipimpin oleh Muawiyah, ya. Salah kalau mengatakan pertama kali di zaman Muawiyah. Di zaman Utsman sudah ada, tapi yang memimpin Muawiyah. Berarti di zaman Umar belum ada, zaman Abu Bakar belum ada, apalagi zaman Nabi SAW belum ada pasukan laut. Nabi belum pernah naik kapal. Semakin kaget dia. Belum pernah naik kapal, mungkin melihat laut juga belum pernah. Kok bisa tahu? Ya. Mulai dari situ akhirnya dia tertarik mempelajari Islam dan akhirnya masuk Islam dan ketemu dengan Syekh Rasyid Ridho. Yang menceritakan ini kan Syekh Rasyid Ridho, ya. Di majalah beliau Al-Manar. Dan gara-gara majalah beliau Al-Manar, ada seorang pemuda. Di dalam majalah Al-Manar ini kan ada rubrik hadis, ya. Hadis ini dhaif karena sanadnya begini-begini, ini dibaca oleh seorang anak muda. Mungkin umur 10 tahun, 11 tahun, remaja, ya. Pemuda ini tertarik dengan tulisan Syekh Rasyid Ridho ini. Akhirnya belajar hadis, luar biasa ilmunya. Siapa anak muda ini? Albani, Syekh Albani. Maka beliau sering menyanjung-nyanjung mendoakan Syekh Rasyid Ridho, yang pada akhirnya ya ketinggalan jauh. Syekh Rasyid Ridho ketinggalan jauh dengan Syekh Albani. Tapi beliau bersemangat dan tertarik dengan ilmu hadis gara-gara tulisan Syekh Rasyid Ridho. Innahum yakiduna kaida, mereka membikin tipu daya. Mereka orang-orang kafir, ahli maksiat, musuh-musuh Islam membikin tipu daya. Wa akidu kaida, aku juga bisa bikin tipu daya, ya. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka membikin tipu daya, Allah juga bisa membikin tipu daya, dan Allah lah sebaik-baik pembikin tipu daya, ya. Kisah menarik ketika seseorang yang sangat menginginkan Nabi Isa terbunuh, si Yahudi ini, dia membuat tipu daya. Dihasutlah tentara Romawi untuk mengejar Nabi Isa agar dibunuh, disalib. Dibikinlah tipu daya, membohongi orang-orang Romawi bahwa Isa dan ibunya ini akan merebut tahta Romawi. Pertama digulirkan, gak ada yang percaya. Siapa Isa? Siapa ibunya? Gak punya pengaruh apa-apa, miskin. Tapi kebohongan ini diulang-ulang, dan ini prinsip Yahudi. Antum tahu salah satu prinsip Yahudi? Ikzib, tersadar. Bohonglah. Lama-lama orang akan percaya. Ini prinsip Yahudi dan diterapkan. Salah satu yang sukses adalah demokrasi. Demokrasi ini bohong, tapi diulang-ulang oleh mereka. Terus diulang-ulang. Masuk kekuasaan di tangan rakyat. Ini bohong lah.
Ini slogan doang ngomong, masuk kekuasaan tekan rakyat. Mana kekuasaannya ada di tangan satu orang, masuk rakyat. Dibohongi ini. Memang penciptanya Plato, tapi kan awalnya nggak laku. Yang bikin demokrasi laku Yahudi. Karena dengan demokrasi Yahudi bisa ngobok-ngobok negeri Islam. Ya. Dibikin bahwa ulama itu nggak ada apa-apanya, orang berilmu itu nggak ada apa-apanya, yang ada apa-apanya itu apa? Mayoritas rakyat gitu. Jadi ulama jangan dianggap, orang alim jangan, yang dianggap apa? Rakyat, mayoritas. Nah, ini kan kebohongan yang luar biasa. Awalnya nggak ada yang mau, tapi terus diulang-ulang. Termasuk ini diulang-ulang, akhirnya orang-orang Romawi termakan. Dan si satu orang yang paling semangat supaya Nabi Isa tertangkap terbunuh ini mengajak tentara Romawi untuk mencari Nabi Isa. Maka hidupnya Nabi Isa beberapa tahun sebelum beliau diangkat kan hanya sembunyi dari satu tempat ke tempat lain, dari satu daerah ke daerah lain, beliau bersama ibunya. Sampai satu ketika orang yang membuat tipu daya ini berlari paling depan, tentara Romawi di belakangnya, karena dia yang paling semangat untuk membunuh Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Nah, sampai tempat itu ini walaupun kisah ini ada dua versi ya, tapi yang rajih ini insyaallah. Diangkatlah Nabi Isa oleh Allah. Dan seketika Allah rubah orang itu menjadi mirip Nabi Isa. Mirip sekali Nabi Isa. Maka ketika orang Romawi sampai ke tempat tersebut, ini nih ketemu nih Nabi Isa. Langsung ditangkap, langsung disalib. Ya. Syekh Utsaimin membawakan ini, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Orang yang bikin tipu daya akan terkena sendiri. Allah sebaik-baik bikin tipu daya. Dia sendiri yang berulah, dia sendiri yang kena. Ya. Maka kalau tidak salah ya, katanya di Injil, entah di apa Yohanes atau apa ya, ada kata-kata, terkutuklah orang yang disalib di tiang salib. Kalimat ini insya Allah hak. Karena memang yang disalib itu bukan Nabi Isa alaihi salatu wassalam, tetapi manusia jahat, si Yahudi jahat itu. Ya. Dan kisah seperti ini bukan satu dua, banyak. Bikin tipu daya, kena sendiri dia. Ketika Allah sudah berkenan untuk menolong. Tapi yang sahih ya, yang tidak sahih nggak ada harganya. Banyak sekali yang tidak sahih. Yang tidak sahih kalau tidak salah Abu Jahal apa Abu Lahab ya. Pura-pura sakit minta ditengokin sama Rasulullah SAW. Tapi di depan rumahnya itu ada dibikin parit. Saya kisah ini saya kira dhaif ya. Bikin parit ditutup ya, perangkap gitulah ya. Maksudnya nanti begitu masuk ke rumahnya Abu Lahab ya pasti jatuh ke perangkap, baru nanti ditimbun. Dan tujuannya membunuh beliau. Lalu Jibril detik-detik mau masuk ke perangkap itu, Jibril memberitahukan kepada Nabi alaihi salatu wassalam supaya jangan masuk. Ya. Balik kanan. Abu Lahab katanya menunggu-nunggu kan Rasulullah terperangkap, kok balik lagi? Dikejar oleh Abu Lahab, lupa dia ya. Dikejar dia sendiri yang masuk ke perangkap. Saya kira kisah seperti ini tidak sahih, tidak ada di kitab-kitab sahih. Ayat terakhir, famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Berikanlah waktu kepada orang-orang kafir itu, berikan tangguh ya. Amhilhum ruwaida, sementara waktu ya.
Ada 4 bulan untuk keluar dari Mekah, Madinah. Ya. Ada satu lagi Jaziratul Arab, tetapi belum terlaksana. Ya. Adapun Mekah, Madinah sudah terlaksana. Sampai hari ini, bahkan ketika Nabi masih hidup, Mekah, Madinah bersih dari orang kafir. Nah, maka dalam waktu yang sebentar ini Allah betul-betul bebaskan orang-orang kafir sebebas-bebasnya. Mau zina, mau minum khamar, mau berjudi, mau apa terserah. Allah biarkan. Berjudi, menang, kaya raya, minum khamar, lalu sehat, ya. Tipu sana, tipu sini, lalu sukses, kumpulkan harta dan seterusnya. Betul-betul Allah berikan waktu. Ya. 500 tahun? Jauh. 200 tahun? Jauh. 100 tahun aja nggak nyampe. Mungkin cuma 40 tahun, 30 tahun. Ya. Habis itu akan sengsara selama-lamanya. Kalau jutaan tahun kan belum kekal, ini kekal selama-lamanya. Seandainya cuman 100 tahun dengan 1000 tahun, ini pun rugi. Ini bukan 1000 tahun lagi. Ini khalidina fiha abadan, kekal selama-lamanya. Maka rugi serugi-ruginya, bodoh sebodoh-bodohnya orang kafir yang memilih dunia itu. Ya. Maka antum masih ingat ta'arif, definisi orang cerdas, orang pintar apa? Masih ingat? Menurut Nabi, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Itu cerdas. Orang cerdas, orang cerdik, orang pintar adalah orang yang ketika melakukan apapun selalu nanya, ini ada manfaatnya buat nanti aku mati? Cerdas. Ada manfaatnya? Ada. Semangat dia. Cerdas. Ya. Yang orang bodoh, ngapain sih? Ngapain sholat? Emang kalau sholat terus dagangan laris? Emang kalau sholat terus badan sehat? Nah, dia dunia terus. Bodoh itu. Justru yang cerdas, ketika melakukan sesuatu dia nanya, ada manfaatnya nanti di akhirat, walaupun sepele, walaupun kecil, walaupun sekedar takbir 4 kali, ngangkat tangannya 1 kali, habis itu nengok ke kanan sekali, nengok ke kiri sekali, nggak sampai 10 menit, mungkin nggak sampai 7 menit, ya. Tapi manfaatnya apa? 1 qiraat, 1 gunung Uhud pahala. Semangat dia, cerdas. Ya. Wallahu a'lam. Tidak ada riwayat hadis yang beliau bawakan di ayat 11 sampai 17 ini. Ada pertanyaan? Silakan.